Halo guys, welcome back to my channel. Di video ini, aku masih membahas teori kepribadian humanistik nih. Kira-kira teorinya siapa ya? Penasaran kan? Simak terus videonya ya. Carl Lonesome Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Amerika Serikat, dan wafat pada 4 Februari 1987 di La Jolla, Amerika Serikat. Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Pendekatan fenomenologi dari Rogers ini konsisten menekankan pandangan bahwa tingkah laku manusia itu hanya dapat dipahami dari bagaimana manusia itu memandang realitas secara subjektif. Oleh karena itu, manusia punya kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebenarnya, Rogers tidak menekankan aspek struktural dari kepribadian. Namun, beliau menemukan 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan diri. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Sedangkan diri adalah penggambaran konsepsi seseorang mengenai dirinya sendiri atau ciri-ciri yang dianggapnya menjadi bagian dari dirinya. Nah, ternyata konsep pokok dari teori kepribadian Rogers adalah self atau diri. Sehingga dapat dikatakan bahwa self itu satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Kemudian, Rogers membagi self konsep menjadi 2, yaitu real self dan ideal self, di mana real self adalah keadaan diri saat ini atau sosok diri kita yang sebenarnya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Sedangkan ideal self adalah keadaan diri yang ingin dilihat oleh diri itu sendiri, atau sebuah keinginan yang ingin dicapai mengenai diri kita. Sebenarnya kita mau jadi manusia yang seperti apa sih? Yang sukses, yang bahagia, atau yang lainnya? Tapi seringkali kita terjebak di kondisi ideal self dibandingkan real self kita, sehingga tanpa kita sadari, real self kita itu terabaikan. Ya wajar sih, namanya juga manusia. Manusia itu kan memang tidak pernah merasa puas dan selalu saja ada hal baru yang ingin dicapainya. Rogers juga berpendapat loh, bahwa manusia itu sebenarnya baik dan sehat. Manusia harus mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk dalam proses pendewasaan dan kontrol diri. Seseorang dianggap telah dewasa apabila ia mampu berdamai dengan ideal self. Artinya, kita itu mampu mengetahui porsi dan batasan diri kita, sehingga kita tidak terlalu berekspektasi tinggi pada hal-hal yang berada di luar kemampuan kita. Ideal self itu ada yang positif dan ada yang negatif. Ideal self dapat dikatakan positif apabila kita mampu menjadikannya sebagai sebuah motivasi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sebaliknya, ideal self dikatakan negatif apabila menjadikan diri kita terlalu idealis dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan menganggap diri kita itu telah gagal dan akhirnya kita akan merasa frustasi, cemas, gelisah. Untuk menunjukkan apakah kedua self-konsep tersebut, yaitu real self dan ideal self kita, itu sesuai atau tidak, akhirnya Rogers mengenalkan 2 konsep baru lagi nih, yaitu congruence atau saling sesuai, dan incongruence atau tidak saling sesuai. Congruence itu ketika konsep diri dengan pengalaman nyata diri kita itu terjadi kesamaan, sedangkan incongruence itu ketika konsep diri dengan pengalaman nyata diri kita itu tidak terjadi kesamaan. Contohnya, seorang gadis memiliki gambaran diri ingin berkulit putih, namun pada kenyataannya saat ini dia berkulit hitam. Nah, di sini terjadi ketidakcocokan antara ideal self dengan real self-nya. Akibatnya, gadis itu akan merasa terancam, cemas, berpikir kaku, dan bahkan bisa menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sebagaimana ahli humanistik pada umumnya, Rogers juga mendasarkan dinamika kepribadian itu pada konsep aktualisasi diri. Oleh karena itu, Rogers memiliki pandangan bahwa aktualisasi diri adalah kunci dari perkembangan manusia secara optimal. Nah, untuk mengaktualisasikan diri kita itu butuh yang namanya kepercayaan, cinta, kasih sayang, dan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan-kebutuhan ini, Rogers biasa menyebutnya dengan kebutuhan akan penerimaan positif. Misalnya, kita akan merasa senang ketika kita mendapatkan trigger positif dari orang lain. Begitupun sebaliknya, kita akan merasa puas ketika kita mampu memberikan regard positif kepada orang lain. Jadi, regard positif di sini itu terjadi secara timbal balik.
Kemudian, Rogers membagi regard positif itu menjadi dua macam, yaitu conditional positive regard atau penerimaan positif bersyarat dan unconditional positive regard atau penerimaan positif tak bersyarat. Lalu, apa bedanya penerimaan positif bersyarat dengan penerimaan positif tak bersyarat? Jadi gini, penerimaan positif bersyarat itu sebuah keadaan di mana seseorang diakui dan dipuji berdasarkan pencapaian atau prestasinya. Contohnya, seorang siswa yang selalu meraih peringkat 1 di kelasnya, ia pasti lebih sering dibanggakan dan diperhatikan oleh gurunya. Sedangkan penerimaan positif tak bersyarat itu sebuah keadaan di mana seseorang diakui dan dipercaya memiliki kemampuan yang dapat ia kembangkan. Dan juga, ia dihargai bukan karena pencapaiannya, tapi dihargai karena menjadi dirinya sendiri. Contohnya, seorang ibu yang selalu menyayangi anaknya tanpa peduli anaknya itu nakal atau tidak. Menurut Rogers, tujuan hidup adalah mencapai aktualisasi diri atau memiliki ciri-ciri kepribadian yang membuat kehidupan menjadi sebaik-baiknya atau good life. Nah, good life di sini bukan menjadi sasaran utama yang harus kita capai, tapi arah di mana kita dapat berpartisipasi sepenuhnya sesuai dengan potensi alamiah yang kita punya. Untuk menjadi pribadi yang optimal, bagi Rogers itu semua merupakan tingkatan proses dan perjalanan, bukan hal yang serta-merta dapat diterima. Berfungsi utuh adalah istilah yang dipakai Rogers untuk menggambarkan individu yang memakai kapasitas dan bakatnya, merealisasikan potensinya, dan bergerak menuju pemahaman yang lengkap mengenai dirinya sendiri, serta seluruh rentang pengalamannya. Akhirnya, Rogers merinci 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi dengan sepenuhnya. Yang pertama, terbuka untuk mengalami dan mampu mendengar dirinya sendiri. Kedua, hidup menjadi berkembang. Ketiga, keyakinan organismik atau mengerjakan apa yang dirasa benar. Keempat, pengalaman hidup bebas dengan cara yang diinginkan atau dipilih sendiri tanpa perasaan tertekan dan terhambat. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori kepribadian Carl Rogers yang terpusat pada pribadi. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat ya. And see you on the next video guys.